Namo Sang Hyang Adibudaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sapi Bodhisattvaya Mahasattvaya. Para upasaka, upasika dimanapun Anda berada, setiap hari, baik itu pagi maupun sore, kita sebagai umat Buddha memiliki satu rutinitas dan menjadi kebutuhan khusus, yaitu kita menambah makanan batin, makanan spiritual, yaitu dengan melakukan puja, baik puja pagi maupun puja sore. Puja tersebut kita lantunkan, kita kumandangkan parita suci, dan dilanjut dengan samadhi atau meditasi. Upasaka, upasika yang berbahagia, bahwa kita membacakan parita, sutta maupun gatha tentu bukan hanya sekedar formalitas dalam satu tata cara puja, melainkan kita sebagai umat Buddha harus memahami makna daripada pembacaan parita atau makna daripada parita itu sendiri. Parita diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau diartikan sebagai perlindungan. Di sini kita sebagai umat Buddha, secara visual kita sering lihat bahwa upacara-upacara keagamaan di dalam agama Buddha sering ditampilkan keanekaragaman persembahan, baik itu buah, bunga, dupa, air, dan ditambah dengan keagungan pratima Buddha. Lalu banyak yang menyimpulkan, pandangan umum memberikan kesan bahwa pratima Buddha sebagai objek pemujaan, dan dengan kata parita yang didefinisikan sebagai perlindungan, seakan-akan di sini pratima Buddha yang kita sembah, kita puja, seakan memberikan pengaruh dampak perlindungan bagi para penyembahnya, bagi para umat yang melakukan persembahan, bagi para umat yang sembahyang. Tetapi di sini pratima Buddha hanya sebagai simbol di mana ajaran atau sutta yang kita ulang saat ritual puja ini disabdakan, dibabarkan oleh Guru Agung Buddha yang kita simbolkan dengan pratima Buddha atau rupang Buddha. Kata perlindungan bukan berarti kita meminta sesuatu kepada objek-objek, kepada patung, kepada rupang. Tetapi kata perlindungan sesungguhnya diri sendirilah yang menjadi pelindung untuk diri sendiri. Artinya kata parita, saat kita membacakan parita, ada sabda-sabda, ada khotbah-khotbah Sang Buddha yang hendaknya kita renungkan, kita refleksikan ke dalam diri. Dan dengan kita renungkan, kita refleksikan, menjadi pengetahuan di dalam diri kita, dan pengetahuan itulah yang hendaknya kita tampilkan dalam kehidupan keseharian kita. Artinya dengan memiliki pengetahuan dengan kebijaksanaan, maka dalam keseharian ada hal-hal yang tidak baik, dengan pengetahuan ini kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, menjauhi hal-hal yang tidak baik, maka diri sendirilah yang menjadi pelindung untuk diri sendiri. Kemudian di dalam ritual puja, selain pengulangan parita, umat Buddha
juga mengulang yang namanya aturan moralitas. Kenapa harus diulang-ulang? Supaya kita ingat dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, kita memiliki pagar, memiliki batas, sehingga norma-norma sosial, norma-norma agama hendaknya kita tampilkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Apa yang tidak baik tentu tidak kita lakukan, apa yang baik tentu kita lakukan dan kita kembangkan, sehingga kita di masyarakat luas dapat diterima dengan baik, dapat disenangi, disayangi oleh banyak orang. Tidak hanya orang, tetapi semua makhluk dapat menyayangi kita karena kualitas spiritual kita, kualitas batin kita. Dengan terus mengulang dan menjalankan praktek kemoralan, maka kita menjadi insan yang damai, insan yang bahagia. Dengan adanya moralitas yang baik, tentu itu juga tidak terlepas dengan dukungan perhatian yang baik kita. Perhatian yang baik ini terus-menerus dilakukan dengan cara kita bermeditasi. Meditasi bukan sesuatu yang dipandang sebelah mata, hanya duduk diam dan tidak ada arti. Tetapi di sini ketika kita hening, ketika kita pikiran tenang, maka pikiran tenang akan menciptakan satu bentuk kebijaksanaan. Pikiran tenang akan dapat memberikan manfaat dalam kehidupan nyata saat kita menjalankan kemoralan di kehidupan sosial. Kita tidak akan lengah. Maka ada istilah hiri dan otapa. Hiri dan otapa itu karena muncul kita memiliki perhatian yang kuat, kita memiliki ketenangan yang baik. Maka saat perhatian yang kuat, kesadaran kita tenang, maka dalam setiap tindak tanduk kita, pikiran, ucapan, dan perbuatan kita selalu terjaga. Sehingga dengan kita mengulang parita, dengan kita melakukan puja, memberikan manfaat untuk diri kita dan semua makhluk. Maka di akhir dalam ritual puja, kita selalu tidak lupa membagikan kebahagiaan ini, membagikan kebajikan yang kita lakukan dari waktu ke waktu, dari pikiran, ucapan, dan tindakan. Kepada siapa kita membagikan kebahagiaan yang kita lakukan? Pertama, kepada orang-orang yang kita sayang, kepada para leluhur kita, kepada sahabat kita, bahkan sekalipun kepada orang yang membenci kita, kita juga bagikan. Dan yang lebih luas, kepada semua makhluk. Maka di akhir sesi puja selalu kita tutup dengan satu kata-kata yang indah, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata, yang artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Artinya di akhir kita melakukan puja, kita mendoakan semua makhluk untuk hidup berbahagia. Maka dengan hal-hal seperti itu, maka kekuatan parita akan memberikan inspirasi bagi kita sehingga kita dapat menjadi pelindung untuk diri kita. Semoga uraian singkat ini memberikan manfaat untuk kita dan senantiasa kita semakin semangat untuk membangkitkan benih-benih cinta kasih dan welas asih serta kebijaksanaan untuk diri kita dan untuk semua makhluk. Sabe Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.